Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Rohul Kudus. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, boleh bertemu dengan teman-teman yang kami kasihi, boleh mengangkat tangan, boleh muji Tuhan, boleh melayani Tuhan. Karena Tuhan terlalu amat baik. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, berbicara pada setiap kami. Aku secara pribadi Bapak dalam lemah tubuh sekalipun, aku percaya Kau akan berikan kekuatan. Sehingga aku boleh menjadi pembawa kabar baik, menyampaikan pesan Tuhan tanpa ada kendala dan pasti kami semua diberkati. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Halo. Shalom. Ada orang kah di sini? Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap dengan firman Tuhan? Oke, yuk kita masuk yuk. Kita masuk dalam Kejadian 30 ayat 1 ya. Kejadian 30 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Waktu engkau baca sepintas ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kesannya ini ayat biasa-biasa, betul. Tapi ini ayat bukan biasa, kenapa? Karena Rahel ini adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Pertama dia cantiknya luar biasa, betul? Dan saya percaya sebuah ibu-ibu di tempat ini pengen cantik kayak Rahel, betul? Cantik banget abis dan gak ada pakai istilah oplosan, betul? Gak ada ke Korea, cantik asli, betul? Itu satu. Yang kedua, Rahel ini dicintai oleh seorang Yakub. Dan Yakub ini bukan orang pengangguran, bukan orang biasa-biasa, orang yang kaya raya, keturunan daripada Bapak Abraham, betul? Nah artinya dicintai oleh seorang Yakub 14 tahun sampai kerja tanpa dibayar apapun hanya demi dapat cinta Rahel. Dan kedua Rahel ini cantiknya luar biasa. Harusnya dia itu kan bisa mensyukuri hidupnya, betul? Tapi perhatikan, waktu dia tidak mendapatkan anak, dia merasa kalah saing dengan yang namanya Lea. Makanya akhirnya dia katakan kalau aku tidak punya anak, aku mau mati. Ini bicara tentang orang yang iri hati. Mungkin kau bilang Bu Indri itu wanita. Karena wanita seringkali iri, betul ya. Mana sini wanita-wanita angkat tangan. Wanita itu kalau melihat orang lebih cantik dari dia kan begini kan. Pasti botok, betul. Kalau misalnya mungkin lebih baik, lebih gaya, pasti korupsi suaminya, betul. Enggak, ternyata bukan hanya wanita yang punya rasa iri. Mana buktinya? Kita buka 1 Samuel yuk, kita lihat ya di tempat ini ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini fakta yang kedua. Kalau tadi perempuan mungkin kita bilang wajar iri Bu Indri. Wajar melihat orang lebih hebat dari dia gak bisa terima. Tapi ini Saul, ini Raja Israel. Padahal kalau dipikir-pikir Saul ini harusnya bersyukur, betul. Kenapa bilang? Dia ini adalah keturunan Benyamin. Dari 12 bangsa Israel. Benyamin itu adalah yang paling kecil. Karena anak paling kecil daripada Rahel. Nggak diperhitungkan. Bukan seperti Ruben, Simeon, Yehuda. Ini yang paling kecil. Dan selain sukunya paling kecil, dia pun dari kaum yang paling kecil. Artinya harusnya nggak masuk hitungan. Tapi diangkat menjadi raja. Tapi itu pun nggak bisa bersyukur. Malah yang ada dia cemburu. Karena waktu orang-orang lebih memuji Daud daripada dia. Ini fakta. Yang kedua, iri, cemburu, jealous, envy. Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, iblis di akhir zaman ini sekarang iblis yang sangat licik. Engkau bisa ada di tempat ini di gereja, tapi kalau hatimu tidak bisa kau jaga, ada rasa cemburu, ada rasa marah, ada rasa gak bisa menerima orang lebih daripada kita, tinggal tunggu waktunya kita akan jebol. Satu lagi mungkin kau bilang Bu Indri, itu kan orang-orang sekuler semua, mana mungkin orang dalam pelayanan. Mari kita lihat bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ini orang-orang pelayanan dan bukan hanya orang pelayanan, ini nabiah, ini hamba Tuhan, ini pendeta. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Bayangkan siapa yang cemburu kepada adiknya sendiri. Namanya Harun dan Miriam. Mereka ini nabiah, mereka ini hamba Tuhan. Tapi gak bisa ngeliat orang kenapa bisa dipakai lebih. Adiknya kok dipakai lebih. Sementara mereka juga merasa mereka juga bisa dipakai. Nah ini sekarang yang disebarkan oleh si jahat.
Ini orang di gereja, tadi orang dalam marketplace, tadi dalam rumah tangga. Bagaimana dengan kita? Yakinkah engkau dan saya masih menjaga hati sampai hari ini? Karena terus terang kalau kita tidak menjaga hati, efeknya gak main-main loh. Saul dikatakan matinya sangat mengerikan. Matinya tergeletak seperti anjing dan semua keluarganya mati tergeletak. Kepalanya dipotong, digantung di Bet Awen. Dan yang kedua Rahel dikatakan, itu hidupnya gak bahagia. Bahkan mati muda, melahirkan anak Benyamin dia meninggal. Padahal harusnya dia orang paling bahagia. Dapat suami yang cinta sama dia dan suami yang kaya raya dan dia cantik, harusnya hidupnya sangat aman, betul? Tapi gara-gara menyimpan sakit hati, gak lama kemudian dia meninggal. Satu lagi tadi siapa? Dikatakan tadi, Miriam sama Harun kena kusta. Artinya jangan anggap enteng waktu hati kita ada yang tidak beres. Nah pertanyaan sekarang, kalau memang sekarang masalah sakit hati, masalah iri hati Bu Indri itu gak boleh, itu perbuatan si jahat. Kenapa ada ayat ini? Buka 2 Korintus 11 ayat 2a. Supaya kita lihat, makanya hari-hari ini kalau baca firman ibu-ibu, bapak-bapak minta Roh Kudus memberikan kita pengertian. Karena firman yang sama kau baca, itu pengertiannya bisa luar biasa kalau engkau dengan Roh Kudus, betul? Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 2a. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saya ulang sekali lagi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini yang Tuhan mau dari kita. Kalau engkau cemburu karena lihat fisik orang. Lebih cantik, lebih keren, lebih kaya, lebih hebat. Itu jangan. Tapi kalau cemburu ilahi. Ini yang berkata adalah siapa? Rasul Paulus. Ini yang Tuhan mau. Apa arti cemburu ilahi? Waktu kita melihat orang, kok bisa ya dia ya? Kok bisa ya dia bertahan dengan pasangannya ya? Kok bisa dia sabar ya? Kok bisa ya dia tetap mengikut Tuhan walaupun punya masalah? Ini yang harus dia cemburu. Karena kalau dia bisa, berarti kita pun bisa. Ada orang gak di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya tuh lagi dalam keadaan tadi pagi baru segala macam. Aku kurang sehat nih. Tapi percayalah, kalau engkau antusias, sembuh total. Harus semangat. Saya mau tanya ya, ini kuis ya. Siapa boleh dapat, siapa bisa tahu jawabannya, saya boleh bawa ini pulang. Tapi tanggung jawab kepada Pastor Michael ya. Menurut kita, kenapa Zakius masuk dalam Alkitab? Coba siapa tahu? Zakius bukan pendeta, Zakius bukan hamba Tuhan, Zakius bukan orang kudus, Zakius bukan keturunan Abraham. Bahkan dia pemungut cukai, orang berdosa menurut dunia. Kenapa namanya masuk Alkitab? Ini speaker boleh bawa pulang. Kenapa? Percaya betul. Yang pasti karena Zakius itu antusias. Dia antusias, saking antusiasnya dia gak bisa ngeliat Yesus, dia naik pohon, betul? Nah hari-hari ini yang Tuhan cari adalah jemaat GSJS yang antusias. Kalau engkau jemaat yang datar kayak kuburan, bertobatlah engkau di tempat ini. Harus antusias, karena Tuhan suka antusias. Maka dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya dalam keadaan sakit aja ini, saya bilang Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku menyampaikan kabar baik dengan semangat dan antusias. Dan pasti sembuh kalau engkau betul-betul mengandalkan Tuhan. Harus antusias. Makanya apa kata Tuhan kepada Zakius? Zakius, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ibu-ibu gak ada kata harus untuk Tuhan Yesus. Gimana Tuhan, betul? Kenapa harus Tuhan menumpang rumah Zakius? Karena Tuhan gak tahan lihat orang-orang yang antusias. Yes, Tuhan gak tahan lihat orang-orang yang antusias. Engkau harus antusias. Kenapa hanya kalau lihat misalnya sekarang bintang film Korea baru antusias, betul? Sampai kejar-kejar, betul? Kalau perlu dikejar-kejar sampai kamar mandi, betul? Gak masuk surga gara-gara itu. Tapi kalau engkau antusias sama Tuhan, itu luar biasa. Mana Tuhannya Bu Indri? Firman itu adalah Tuhan. Not me. Engkau tidak perlu antusias sama saya. Tapi pada firman, kalau itu pas dengan engkau, kau berkata yes, amin, yes. Dan Tuhan gak tahan. Tuhan bilang, anakku, aku harus menolong engkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo, saya mau tanya, kenapa perempuan Samaria namanya masuk Alkitab? Perempuan Samaria loh, bukan orang Yahudi. Kenapa? Tahu kenapa? Karena dia antusias. Dia bilang, mintalah aku air itu supaya aku gak haus. Tuhan gak tahan dengan orang-orang antusias. Makanya akhirnya apa? Kalau kau baca, dikatakan Yesus harus melintasi Samaria. Kok kenapa harus? Karena Tuhan tahu ada orang Samaria yang antusias di sana. Maka di tempat ini GSJS, kalau engkau antusias dengan firman, akan beda hidupmu. Akan kau merasakan satu kelegaan, ada kekuatan baru, ada jawaban Tuhan. Itu yang saya lakukan waktu saya bertobat. Saya pernah sampaikan sama kalian berkali-kali. Saya bertobat tahun 1999, 2020. Anak saya lahir keempat, kata dokter cacat.
Nah sejak itu saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Setiap saya ibadah saya duduk paling belakang. Kenapa? Karena saya masih tertuduh. Karena saya pernah hidup gak benar, pernah kawin cerai, pernah kumpul kebo, pernah semua dosa saya lakukan. Maka saya tertuduh di belakang. Tapi setiap firman yang saya dengar, saya pasti amin, amin, amin. Maka setiap pulang gereja, bulu mata pindah ke sini, lipstick pindah ke sini. Tapi ternyata Tuhan perhitungkan. Tuhan bilang, Indri anakku, aku harus menolong engkau. Perhatikan baik-baik. Bukan masalah sekarang Kristen gak Kristennya. Bukan masalah lamanya engkau beribadah. Tapi engkau punya antusias, Tuhan sangat suka. Amin. Dari tadi saya ngomong udah capek nih. Harus semangat. Gak ada gunanya banyak rame-rame di sini kalau gak semangat. Percayalah. Waktu engkau antusias, engkau akan melihat hasil yang berbeda. Itu yang saya lakukan. Setiap ibadah, saya gak peduli. Bahkan kalau nari, orang mungkin kalau hamba Tuhan nari agak jaim betul. Mungkin narinya hanya gini betul. Kok saya, tuh hampir jatuh. Betul. Karena buat saya untuk Tuhan, Bo. Tuhan aja gaspol sama kita. Jangan gak gaspol sama Tuhan. Halo. Yes. Kita akan lihat hari ini. Cemburu ilahi. Cemburu ilahi artinya engkau cemburu kepada orang-orang yang bisa ikut Tuhan kok bisa bertahan. Kalau ini boleh. Dan kita mau belajar. Kalau dia bisa Tuhan berarti aku bisa. Kita akan lihat dari 8 pribadi hari ini. Kalau cukup waktunya saya akan sampaikan semua, tapi kalau enggak cuma berapa saja ya. Yang pertama, Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel. Betul? Ibu-ibu tahu cerita Deborah? Tahu cerita Deborah? Tahu siapa Deborah? Ada orang enggak sih di sini? Tahu cerita Deborah? Who is Deborah? Deborah itu adalah seorang wanita. Dia adalah istri Lapidot, dia adalah nabiah, dia adalah hakim. Betul? Nah waktu itu Tuhan mau suruh Deborah ajak Barak untuk perang. Tapi si Barak ini sok jual mahal. Ibu-ibu tempat ini perhatikan baik-baik. Kalau engkau sok jual mahal sama Tuhan, Tuhan bisa cari orang lain. Maka sama Tuhan tuh mesti obral. Mesti cap mau. Jangan jual mahal. Nah akhirnya Deborah itu bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dan menang menghadapi masalahnya. Musuh Deborah namanya Sisera. Sisera itu berarti berbicara tentang 900 kereta berkuda. Ini masalah besar. Masalah besar. Mungkin engkau di tempat ini punya masalah besar seperti Sisera. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua. Tapi perhatikan Deborah menang. Pertanyaan, kok bisa Deborah menang Bu Indri? Ini yang harus dicemburu ilahi. Karena kalau Deborah menang atas masalah Sisera, atas masalah keuangan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah kesehatan. Aku juga mau Tuhan. Itu harusnya. Nah pertanyaan, apa rahasia Deborah? Ada 3. Yang pertama dikatakan Deborah adalah istri Lapidot. Yang pertama adalah apa? Jangan lupa prioritasmu dalam hidup ini. Sesudah Tuhan, prioritas kita adalah keluarga. Dia dikatakan hakim, nabiah. Tapi yang pertama kali kalimat yang ditulis adalah istri Lapidot. Artinya apa? Kita berfungsi harus dimulai dari Yerusalem dulu. Kalau istri tunduk pada suami, kalau suami mengasihi istri, kalau anak hormat orang tua, kalau orang tua tidak buat tawar hati anak, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tapi kalau engkau mau supaya engkau bisa mengalami pemulihan, tapi gak lakukan bagian kita dalam keluarga, gak bisa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bukan ujung bumi dulu. Karena banyak orang-orang Kristen, itu hanya hebat di luar, tapi dalam keluarganya enggak. Saya ada punya pelayanan satu. Bapak ini orang pelayanan luar biasa. Pelayanannya gak main-main loh. Sampai ke Brazil, sampai kemana-mana. Sibuknya luar biasa. Tapi dia sama anaknya, sama sekali dia gak tahu. Waktu pas anaknya lagi hamil. Itu hamil di luar nikah. Bayangkan anaknya hamil sampai melahirkan. Dia gak tahu anaknya hamil. Bayangkan masa bisa gak ngelihat anak yang berat. Perutnya udah 8 bulan. Dia gak tahu. Artinya apa? Lebih banyak sibuk ngurus orang daripada urus keluarga. Kalau engkau dan saya seperti ini, kita gak akan pernah mengalami pemulihan luar biasa. Karena Tuhan mau dimulai dari keluarga dulu. Deborah dikatakan istri Lapidot. Yang kedua, Deborah dikatakan adalah nabiah. Nabiah ini bicara tentang orang yang peka. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau mau mengalami pemulihan Tuhan, kepekaan adalah modal kita. Gimana caranya peka Bu Indri? Lakukan perintah Tuhan. Kalau engkau lakukan perintah Tuhan, engkau pasti peka. Melakukan perintah Tuhan itu bukan karena engkau mesti ikut seminar. Enggak. Bukan karena engkau ikut seminar, ikut KKR. Bukan. Apapun perintah Tuhan hari ini kalau kau lakukan, engkau akan semakin peka. Dan orang peka biasanya seperti hakim, yaitu apa? Bijaksana. Makanya kita bisa lihat, kok bisa ya bijaksana sekali dia sebagai suami ya? Kok bisa bijaksana sebagai istri ya? Kok bisa bijaksana sebagai orang tua ya? Yes! Karena dia peka dan dia adalah orang yang bijaksana. Baru engkau bisa mengalami pemulihan dalam keluarga. Deborah punya itu. Bagaimana dengan kita? Saya ada punya anak rohani. Anak rohani saya ini bukan anak rohani. Saya punya karyawan di Medan. Dia itu adalah tukang toilet attendant.
Tahu toilet attendant ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang hanya cuma kerja di dalam kamar mandi. Hanya bersih-bersih di kamar mandi, betul. Satu saat saya lagi cuci tangan di Medan. Cuci tangan saya iseng-iseng nanya sama dia. Saya pun pikir pasti anaknya paling hanya SMP, SMA, betul. Pikiran saya, biasa manusia, betul. Suka underestimate. Waktu saya cuci tangan, saya bilang, di mana anaknya sekolah? Ya bu, lagi sekarang ngusun skripsi. Skripsi apa? Ya anak saya dapat beasiswa kedokteran di Undip. Saya kaget. Loh, kamu sekolah apa? Saya SD bu. Kok bisa? Iya bu, memang saya bodoh. Tapi setiap anak saya lagi belajar, saya temanin dia. Kalau dia capek, saya peluk dia, saya pijet dia. Dan kalau malam saya doakan dia. Halo, kalau engkau menjadi pribadi yang seperti Deborah, kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Apapun masalahmu, apapun sisara yang kau alamin, jangan pernah takut. Kau bilang Bu Indri itu kan hanya teori, percayalah. Kalau kau lakukan bagianmu sebagai istri, kau lakukan bagian sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, Tuhan akan berkarya luar biasa. Makanya ini yang membuat, maka sering kita bilang, padahal saya udah bikin semua Bu Indri. Saya udah kasih uang sama anak saya udah urus suami istri saya segala macam. Bukan hanya sekedar uang, tapi lakukan bagian kita sebagai keluarga. Maka Tuhan akan tolong. Itu yang pertama ya, Deborah, betul? Nah yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, siapa yang kita perlu cemburu ilahi lagi yang kedua. Yuk kita buka ya. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Saya mau tanya, who is Yehuda? Siapa Yehuda? Yehuda anak siapa ibu-ibu bapak-bapak? Ini gak pernah baca Alkitab ya? Tahu Yehuda anak siapa? Anak Lea. Tahu siapa Lea? Perempuan yang dianggap sial oleh dunia. Karena udah mukanya pas-pasan, gak pernah dicintai suaminya. Bayangkan 6 anaknya laki-laki tidak pernah dicintai oleh Yakub. Yakub tuh gak pernah nganggap. Bayangkan kalau engkau dalam keluarga, engkau tidak pernah dianggap oleh suamimu, oleh istrimu, oleh mertuamu, oleh orang tuamu. Wah itu gak gampang. Tapi kenapa Yesus disebut singa Yehuda? Kenapa dari keturunan Lea? Kok bukan keturunan Rahel? Kan Rahel cintanya daripada Yakub, betul? Tahu kenapa? Karena Lea ini enggak pernah dia menuntut. Dia selalu bersyukur. Enggak pernah dia marah sama Tuhan. Setiap dia melahirkan, sekali ini aku bersyukur. Pasti anakku, pasti aku akan disayang oleh Tuhan. Sekali ini aku bersyukur. Setiap dia melahirkan 6 anak laki-laki. Selalu dia berkata, sekali ini Tuhan pasti mendengar doaku. Selalu positif. Orang-orang yang selalu positif, itu pasti akan bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Tapi seringkali kita banyakkan mengeluh, betul? Kelihatan orang-orang suka mengeluh, komplain terus. Lea gak pernah komplain, Rahel komplain terus. Makanya anaknya Rahel gak masuk silsilah Yesus, tapi anak Lea masuk. Mau engkau mengubah sejarah hidupmu? Punya satu, belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Gak gampang Bu Indri, memang gak gampang. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau pasti bisa. Amin. Dikatakan Lea, itu gak gampang loh ibu-ibu, bapak-bapak. Bayangkan 6 anak laki-laki. Kebetulan ini bukan orang Batak mungkin. Tapi kalau dia orang Batak, Lea Simangunsong pasti akan beda ceritanya, betul? Karena orang Batak kalau punya anak laki-laki itu beda, betul? Bayangkan 6 anaknya laki-laki. Gak ada yang perempuan loh. Ada Simeon, ada Ruben, ada semua, ada 6 orang anaknya sampai Yehuda. Gak pernah dicintai. Tapi dia gak pernah marah, gak pernah kecewa. Dia tetap urus suaminya, dia tetap perhatikan. Dia tetap bersyukur. Maka akhirnya apa? Namanya masuk silsilah Yesus. Ini harus saya cemburu. Kalau Lea bisa, berarti aku juga bisa Tuhan. Karena Lea sama kita apa bedanya? Sama-sama manusia, betul? Halo? Halo? Bagaimana dengan kita? Waktu engkau punya masalah, lebih banyak komplain, lebih banyak mengeluh, atau bisa bersyukur dalam segala hal. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, Lea gak suka pakai ini soalnya, mana dia? Nih. Yang kedua tadi ya. Apa ini ibu-ibu, bapak-bapak? Kalkulator, betul? Kalau engkau suka pakai kalkulator, kurang apa saya Bu Indri? Saya udah kurang apa kasih sama suami saya 6 anak. Tapi saya gak pernah dianggap. Kalau engkau selalu pakai kalkulator, engkau tidak akan pernah bisa mengalami perkara besar. Iblis paling takut kalau orang Kristen gak pakai kalkulator. Dia paling suka kita pakai kalkulator. Padahal Yesus gak pernah pakai kalkulator, betul? Pernah gak Tuhan pakai kalkulator bagi kita? Kalau gue hitung-hitung dosa lu ya. Kalau Tuhan pakai kalkulator sama saya, 40 tahun saya ikut iblis loh. Mana mungkin saya bisa layak ada di GSDS hari ini. 40 tahun, bukan sehari 2 hari. Padahal saya Kristen dari mulai lahir. Orang tua saya Kristen dari lahir. Tapi 40 tahun mengecewakan Tuhan. Tapi waktu saya bertobat, Tuhan gak bilang kalau saya pikir-pikir Indri begitu jahatnya engkau. No.
Tuhan nggak pakai kalkulator, kita jangan pakai kalkulator. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Yesus dikatakan anak Daud, bukan anak hamba Tuhan besar loh, bukan anak konglomerat, tapi anak Daud. Nah saya mau tanya, kenapa anak Daud? Padahal kalau pikir-pikir Daud ini pernah jahat ya? Pernah. Dia pernah membunuh, betul? Membunuh berencana. Dia pernah berzina dengan istri orang, Batseba. Loh, kok Tuhan pakai sebagai silsilah Yesus? Itulah Tuhan kita yang hebat. Tuhan gak pernah ngelihat latar belakang asal kita mau berubah. Itu yang keren. Kalau dunia mana ada cerita. Kalau engkau sudah punya masalah mana mungkin, betul? Kalau Tuhan gak pernah lihat latar belakang. Dia lihat kau mau berubah. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Kalau lihat latar belakang saya, gak ada kemungkinan saya bisa berdiri di tempat ini hari ini. Tapi Tuhan gak lihat, yang penting mau gak berubah. Tuhan hanya tanya, mau kau berubah, tinggalkan dosamu, jangan buat lagi sama perempuan berzina. Tuhan gak bilang, kalau gue pikir-pikir ya, sejak kapan lu jadi pelacur? Gak pernah Tuhan nanya begitu. Tuhan dia bilang, aku pun gak mau hukum, tapi don't do it again. Waktu engkau berubah, mengambil keputusan sama Tuhan, semua kartu merah kita itu dihapuskan oleh Tuhan. Tadi dikatakan adalah siapa? Daud. Mana buktinya? Kenapa bisa Daud itu betul-betul namanya masuk silsilah Yesus? Buka Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau engkau baca dalam Mazmur 136, 26 ayat selalu berbicara tentang bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan. Padahal masalah Daud banyak. Banyak masalah istri yang gak hormat sama dia. Masalah mertua yang mau bunuh dia. Masalah papa mama yang gak sayang sama dia. Masalah abang-abang anggap dia enteng. Masalah rakyat mau lempar dia dengan batu. Masalahnya gak main-main. Tapi dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Makanya hari-hari ini mau untuk mengalami kemustahilan, kenali siapa Allah. Kenali. Mungkin kau bilang Ibu Indri mah gak ada masalah. Maka bisa ngomong gini, hey dengar ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Saya bilang saya gak punya masalah. Masalah saya itu banyak banget. Salah satu masalah yang paling besar, nanti tanggal 17 kami ke Medan. Dan kami punya usaha, hotel itu akan dilelang. Dilelang karena gak bisa bayar pajak. Pajaknya cuma saiprit, hotelnya gede. Bayangkan kalau lelang tuh 50% loh harganya. Pertanyaan, apakah gara-gara masalah besar saya gak bisa melayani di GSJS? Siapa bilang? Aku percaya Tuhanku sanggup menolong aku. Makanya hari-hari ini kalau engkau berharap engkau hidup tanpa masalah, jangan ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan, itu gak seperti ini. Ini apa? Ini apa? Pop mie, betul? Pop mie matangnya kapan? Berapa lama? Berapa lama? Ikut Tuhan harus seperti ini. Tahunya apa? Yes. Telur itu kalau direbus, itu minimal 5-7 menit betul. Tapi perhatikan, pernah gak waktu dia direbus, jadi telur rebus, dia bilang aduh panas, mau keluar. Dia sangat tahu untuk jadi berkat memang harus ada proses. Nah maka tadi katakan sini, Daud tahu dia punya masalah, tapi dia pegang Allahnya. Walaupun masalahku besar, tapi Allahku jauh lebih besar. Kebetulan saya suka makan telur rebus soalnya. 1 hari 12. Maka ibu-ibu mau awet muda gak? Salah satunya banyak makan telur, tapi jangan kuningnya, putihnya saja betul. Ada orang gak sih di sini? Ini mau ngajak saya berantem semua ya? Ya betul? Harus kayak telur, maka kalau tempat ini engkau sudah hampir menyerah. Nggak akan bisa, Daud itu masalahnya banyak. Kalau engkau berharap ikut Tuhan itu semua gak ada masalah, nggak bisa. Siapa yang gak punya masalah? Nuh, apa Nuh gak punya masalah? Ya jelas lah punya masalah. Dia bangun bahtera, apa gak masalah? Masalah. Itu bahteranya bukan bahtera kecil, bahtera besar. Modalnya bisa habis, uangnya bisa habis, betul. Orang pun pasti bisa ngeledek dia. Ngapain lu sekarang bangun bahtera di atas gunung? Kalau dia misalnya sekarang gak siap untuk diproses, mungkin bahtera tuh gak pernah jadi. Tapi dia gak ada masalah karena dia tahu selama dia diproses bersama dengan Tuhan pasti ada solusi. Maka dikatakan Daud, masalahnya banyak. Lea, masalahnya banyak. Tapi mereka bisa bersyukur. Makanya gak heran, ini harusnya kita yang cemburu ilahi. Kalau Lea bisa, kalau Daud bisa, berarti aku harusnya bisa Tuhan. Karena gak ada bedanya kita dengan dia. Daud bukan pendeta. Daud bukan hamba Tuhan besar. Daud orang biasa sama seperti kita. Lea juga hanya perempuan biasa. Ibu-ibu tempat ini yang suka ngomel, kelihatan mukanya soalnya di sini. Ya, saya lihat ya, karena kacamata saya anti peluru. Saya bisa lihat ibu-ibu yang suka mengeluh terus ya. Aduh panasnya rumah ini, aduh kontraknya sedikit, aduh suami saya gajinya kecil. Kalau engkau hanya mengeluh, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang luar biasa. Tuhan hari-hari ini mencari orang-orang yang bisa bersyukur apapun keberadaannya. Lelang, apa gampang lelang? Aduh bayangkan 17 itu nanti hotelnya itu 5.000 meter. Itu asetnya besar, pajaknya saiprit. Tapi karena kami ribut masalah keluarga, maka gak mau terjadi penjualan. Akibatnya harus dilelang. Dan saya tanya sama orang lelangnya, Pak Jurusita,
Biasanya kalau ketemu dengan orang-orang mau sita, itu bagaimana? Wah rame, bawa golok, bawa pistol, karena mereka tidak mau menyerahkan asetnya. Ini bukan masalah kecil. Tapi percayalah, sebesar apapun masalahmu, Yesus mulai besar daripada masalah. Makanya akan beda hidupmu. Makanya kau bisa kuat. Maka kau bilang, Bu Indri gak ada masalah, maka tenang-tenang santai. Siapa bilang masalah saya segunung? Kalau saya cerita satu persatu gak pulang 3 hari 3 malam. Tapi percayalah, selama engkau kenal siapa Allahmu, engkau tidak takut menghadapi masalahmu. Karena yang berperang menghadapi masalah kita bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Amin. Itu yang keberapa? Itu yang keberapa? Yang ketiga, betul? Yang keempat. Yang keempat, coba kita lihat. Matius 26 ayat 6 sampai dengan 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli polam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama dengan engkau. Perhatikan ayat ke 12 dan 13. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan yang penguburanku. Aku berkata padamu, sungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Saya mau tanya, kenapa Tuhan begitu menghargai perempuan ini? Sampai Tuhan pakai topi. Kenapa Tuhan bisa angkat topi mania perempuan? Sampai dia bilang, dimanapun Injil diberitakan, nama ini perempuan harus dicatat. Menurut kita kenapa? Tahu kenapa? Karena perempuan ini bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh dunia. Contoh salah satu, mengalah. Contoh salah satu, mengampunin. Contoh salah satu, sabar menunggu waktu Tuhan. Karena dunia pasti komentar sama kita, ngapain lo mesti baik-baik, orangnya begitu aja, balas. Dunia pasti banyak komentar waktu engkau melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau engkau bisa melakukannya, Tuhan angkat topi bagi kita. Gak gampang. Waktu saya digugat oleh abang kandung saya sendiri, 11 gugatan di pengadilan. Itu gak main-main loh ibu-ibu. Bayangkan satu gugatan aja itu 3 tahun. 12 gugatan itu bayangkan berapa lama. Belum lagi uangnya, belum lagi waktunya, belum lagi tenaganya. Dan COVID saya tiap hari Kamis ada di pengadilan. Bisa gak saya marah? Bisa gak saya bisa balas? Bisa. Tapi engkau tidak akan buat Tuhan angkat topi. Tapi untuk engkau bisa mengampuni, Tuhan angkat topi dan menang 11 gugatan semua di Mahkamah Agung. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes. Hari-hari ini jangan bangga, jangan hanya cuma iri lihat orang kaya, orang hebat, orang ini. Tapi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, itu membuat kita harus siap bilang, kalau dia bisa, aku juga bisa Tuhan. Waktu saya pas menyampaikan tentang gugatan itu, ternyata banyak orang mengalami hal yang sama. Digugat oleh anak kandungnya sendiri. Pada mamanya udah tua. Digugat oleh anak kandung. Mamanya datang pada saya. Ibu ini bagaimana saya? Ibu, bagian kita hanya mendoakan anak kita. Waktu engkau pakai kasih, semua bisa Tuhan ubahkan. Jangan gigi ganti gigi. Itu kan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kasih. Kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Amin. Halo. Halo. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Menurut kita, kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow! Dikatakan Yesus dikatakan waktu Stefanus mati, dia melihat Yesus berdiri standing ovation kayak Indonesian Idol. Tahu ya? Kalau penyanyi-penyanyi bagus, orang-orang berdiri, Anang berdiri, Maya berdiri semua sampai wow, luar biasa. Pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa karena Stefanus ini hamba Tuhan? No. Tahu kenapa? Karena dia bisa mengampunin. Apa yang dikatakannya? Waktu dia dilempar oleh batu, perhatikan. Ya. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kok bisa Bu Indri? Padahal udah dirajam sampai mati. Kok bisa masih mengampunin? Bisa kalau engkau punya roh Tuhan. Makanya hal-hal yang mustahil bisa kita lakukan kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri gak akan bisa, percayalah. Bagaimana bisa mengampuni orang yang jahat sama kita? Bagaimana bisa melupakan orang yang begitu kejam sama kita? Satu kali, kita punya usaha. Itu lagi pembangunan. Lagi pembangunan, ternyata uangnya diselewengkan oleh kita punya pimpinan, kita punya manajer. Manajer ini paling kita percaya sekali. Bahkan sampai anaknya waktu sakit lagi sekolah, semua kita support. Sometimes ya seperti itu. Nah waktu itu pas saya periksa buku, ternyata semua angkanya yang 3 nolnya jadi 6, jadi 9.
Luar biasa. Dan gak main-main. Waktu itu saya betul-betul di bawah antara dua pilihan. Masukkan ke penjara atau bisa mengampunin. Suami saya bilang apain? Praktekkan firman. Kalau kita gak praktekkan firman, gak ada gunanya kalau kamu sampaikan firman di mana-mana. Akhirnya saya kami telepon itu orang. Kami bilang kami mengampuni engkau dan mudah-mudahan uang yang kamu ambil itu bisa jadi berkat bagi kamu. Gak gampang loh kalau bukan karena Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia keluar, 6 bulan kemudian diganti oleh manajer yang baru. Tahu apa yang terjadi? Sampai sekarang udah 7 tahun. Hotel yang tadinya cuma 50%, sekarang 100% setiap hari. Tepuk tangan lah Tuhan Yesus. Kok bisa? Tuhan gak tahan lihat orang-orang yang mau melakukan apa yang jadi kenang Tuhan. Tuhan angkat topi sama kita bukan karena engkau kaya. Tuhan angkat topi sama kita bukan karena engkau hebat. Tapi Tuhan angkat topi untuk engkau bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-6. Satu, dua lagi, yang ke-7. Ester 5 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh tongkat itu. Tanya raja, perhatikan. Apa maksudmu hai ratu Ester? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan padamu. Ini apa? Tongkat perkenanan. Bayangkan kalau kita dapat tongkat perkenanan Allah. Tuhan bilang, namanya siapa? Nama kamu siapa sayang? Patricia, kata Tuhan. Kau mau apa dari saya? 5 lembar kali permintaan kita sayangnya. Bu Indri, Tuhan kalau bisa tolong supaya anak saya, supaya suami saya, supaya ini segala macam. Itu ditawarkan pada Esther loh. Dan akhirnya Esther jadi ratu. Tahu siapa Esther? Budak. Tahu siapa Esther? Yatim piatu. Tahu siapa Esther? Orang Ibrani. Gak masuk akal dia jadi ratu Ahasveros yang kayanya luar biasa. Kenapa bisa Esther sampai diangkat jadi ratu pada begitu banyak wanita pada saat itu? Karena Esther ini orang yang gak pernah banyak permintaan. Dia bisa menerima apa adanya. Semua perempuan-perempuan yang masuk ke dalam pelataran raja. Banyak permintaan. Minta tas Hermes, minta tas ini, minta ini, minta ini. Kalau Esther gak minta apa-apa. Maka jangan terlalu banyak nuntut. Daripada banyak nuntut, banyak bersyukur. Tuhan akan ubahkan engkau. Dan akan dikasih tongkat perkenanan dengan berkata, mau apa engkau dariku anak? Amin. Udah terlalu banyak yang Tuhan kasih sama kita. Masa minta terus? Gak malu. Betul? Yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Maria. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Sebab juru selamatku telah memberikan memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguhnya mulai dari sekarang, seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saya mau tanya, kenapa Maria yang dipilih? Kenapa Maria yang dipilih oleh surga sebagai mama Yesus? Menurut kita kenapa? Padahal kan banyak hamba Tuhan yang keren, yang hebat betul. Kenapa cuma tunangan tukang kayu? Tahu kenapa? Karena Maria berani berkata, kehendak mulai yang jadi aku ini seorang hamba. Masuk agenda Tuhan. Masuk agenda Tuhan. Hanya memang agenda Tuhan tidak gampang ibu-ibu. Kenapa? Agenda Tuhan bukan berarti harus ini. Apa nih? Kalau engkau mau masuk agenda Tuhan, masih pakai harga diri, nggak bisa. Harga diri mesti buat di sini. Kalau engkau masih bilang, nggak bisa dong saya kurang apa? Saya gak dihargain Bu Indri. Halo, berapa sih harga kita? Harga kita sudah dibayar lunas betul. Kalau engkau masih pakai harga diri. Atau engkau masih pakai ini. Ego. Dikasih masukan marah. Apa? Kalau engkau masih pakai ego hidup ini. Gak akan bisa masuk agenda Tuhan. Sometimes Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Sometimes Tuhan mau lebih banyak kita mengalah daripada kita ngotot. Kalau engkau masih pakai ngotot. Masih pakai marah. Gak bisa dengar. Masih pakai emosi. Gak bisa masuk agenda Tuhan. Saya mau tanya, Maria, apa gampang dia waktu masuk agenda Tuhan? Enggak loh bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa bilang? Dibilang malaikat Gabriel, kau akan melahirkan anak dan anakmu akan menjadi raja dari segala raja. Di otak Maria pasti lahir anaknya minimal di Siloam, betul? Di otak Maria minimal bidannya itu pasti malaikat Gabriel, betul? Di otak Maria minimal baby boxnya pasti dari emas, betul? Karena di surga emas itu diinjek-injek. Tapi faktanya, boro-boro lahir di Siloam, yang ada lahir di kandang binatang. Faktanya, boro-boro baby box yang mahal, yang ada palungan, makanan ternak. Yang ada bukan dari Sin Michael, dia punya popoknya, bedongnya. Tapi yang ada adalah lampin. Lampin tahu apa? Itu kain dari kain kotor yang dibuat di atas keledai. Gak ada satupun seperti yang dia inginkan. Sometimes memang ikut Tuhan gak seperti itu. Yang kau bayangkan ikut agenda Tuhan mulus, enggak. Kadang-kadang harus mengalami proses. Kenapa? Karena Tuhan mau kita seperti emas. Tapi seringkali kita jadi jerami, betul.
Tahu jerami? Baru dibakar dikit langsung bakar, betul? Baru nanti mungkin gak disalam Ibu Ira, langsung udah gak usah ke GSJS lagi. Mendingan cari gereja lain aja. Halo, itu jerami. Atau mungkin engkau tidak jerami, tapi engkau masih kayu. Kalau engkau kayu, cepat atau lambat akan jadi arang. Mungkin kalau jerami cuma sehari, kayu mungkin 2 tahun. Tapi gak akan bisa bertahan. Tapi kalau emas makin dibakar, itu makin mahal harganya. Dan Tuhan hari-hari ini mencari orang masuk agenda Tuhan. Agenda Tuhan hanya satu, namanya PROSS, proses. Kalau engkau tidak ngalamin proses, nggak bisa masuk agenda Tuhan. Hidup ini maunya mulus terus, nggak bisa. Lihat contoh-contoh di Alkitab semuanya. Daud diproses 17 tahun. Yusuf berapa lama? 13 tahun diproses. Abraham 90 tahun diproses. Semua diproses. Jadi kalau tidak mau diproses, engkau tidak akan pernah bisa mengalami hal yang luar biasa. Jangan mau jadi Kristen datar. Jangan hanya di comfort zone. Harus berani katakan, aku mau masuk agendamu Tuhan. Apapun harganya. Dan Tuhan perhitungkan orang-orang yang masuk agenda Tuhan. Dan yang terakhir, tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang terakhir Yusuf. Kenapa Yusuf dipakai Tuhan? Kenapa tukang kayu? Kenapa gak pendeta besar? Tahu kenapa? Karena Yusuf ini gak suka nehnik orangnya. Tahu nehnik ibu-ibu, bapak-bapak? Dia tulus, gak nehnik. Ini ada cerita nih. Ini apa? Kipas, betul? Satu kali ada seorang yang sekolah di sini apa nama universitasnya? Petra atau apa? Banyak lah ya. Seorang dari kampung dia datang ke Surabaya, dia mau sekolah. Nah ternyata di tengah jalan rupanya orang tuanya gak bisa lagi biayain. Nah tapi dia kan mesti selesaikan sekolahnya. Dia pikir apa yang harus saya lakukan? Karena saya mesti cari uang untuk sekolah, betul? Dan akhirnya dia berusaha untuk kerja. Dia coba ke pasar Atom, betul. Dia lihat jualan apa yang paling biayanya kecil. Karena kalau biaya besar dia gak punya uang. Dia lihat orang jual elektronik mahal, gak mungkin, betul. Nah terus tetap dia ada orang tukang jual kipas. Betul? Kipas kan gak mahal, betul. Dia pikir dan dia lihat jual kipasnya laris banget. Harga kipasnya 10.000 satu. Wah laris banget. Gak berhenti-berhenti orang jualan di sana. Dia perhatikan dan dia mulai masuk ke sana. Dia juga jualan kipas. Kalau kipas yang satu harga 10.000, dia jual kipas sebelahnya. Dia bilang, kipas. Barang sama tapi harganya 10.003. Siapa mau beli silakan. Kalau rusak saya ganti 10 kali lipat. Orang kemana semuanya? Ke dia, betul? Rame lah dia. Sampai ada yang beli satu truk, ada yang beli satu kardus, pokoknya rame. Tapi gak sampai setengah jam datang seorang ibu. Ngamuk-ngamuk, dia bilang, kamu tukang bohong. Dia bilang itu kan, kenapa? Kamu bilang kipas kamu bagus, ini baru dipakai sudah rusak. Kembalikan uang saya 10 kali lipat. Baik Bu, tapi tunggu dulu sebelum saya kembalikan saya mau nanya. Ibu pakai kipasnya bagaimana? Ya beginilah pakai kipas. Beda Bu, karena 10.003 bukan kipas yang begini, kita yang begini. Jangan nehnik sama Tuhan. Kalau kau nehnik sama Tuhan, gak akan jadi apa-apa. Yusuf, dia bukan orang hebat, dia bukan orang kaya, tapi dia tulus. Dikatakan Yusuf itu tulus hatinya. Orang-orang tulus yang harusnya kita mau. Tuhan kalau dia bisa tulus aku juga mau. Jangan nehnik, jangan ada udang di balik kambing ikut Tuhan. Carilah Tuhan karena engkau mengasihi dia. Bukan cari Tuhan untuk engkau diberkati dia. Salah besar. Jadi sebagai ayat terakhir, ayo ambil keputusan hari ini. Karena iblis hari-hari ini, dia pakai ini. Apa ini? Tahu apa ini? Kipas sate, betul? Bukan jualan sate saya di sini. Iblis hari-hari ini pakai ini. Enak gak kamu diginiin? Mau ngorok? Iya mau tidur lama-lama pasti tidur, betul? Iblis kipas kita. Yang penting kan lu masih ibadah. Yang penting kan lu masih pelayanan. Yang penting kan lu masih baca Alkitab. Tapi ya udah biasa-biasa aja. Gak usah sampai buat Tuhan angkat topi sama kita. Gak usah sampai kita juga mesti banyak ngalah. Gak usah ngampunin. Yang penting kan lu masih gereja. Sorry ya. Itu mainan si jahat. Karena ini akhir zaman. Kalau kita tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, engkau hanya datang ke gereja, hanya sekedar hadir tapi gak mengalami apa-apa. Tapi kalau engkau mau katakan Tuhan, kalau Maria, kalau Yusuf, kalau Deborah, kalau Leah bisa, aku juga mau Tuhan. Dan lihat nanti efeknya, dampaknya, engkau akan berkata yang tidak pernah aku pikir, gak pernah aku dengar, gak pernah aku lihat. Itu yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Tuhan berkati. Saya ada kaos. Ini kaos ini sudah hampir 2.000 ya saya kasih ya. Aslinya 2.000, sudah hampir setahun lebih. Ini saya kasih gratis ya. Untuk yang M. Dan setiap saya kasih ini biasanya pas loh orangnya. Kemarin tuh saya ada kasih, kebetulan dia LGBT. Dan dia berubah. Yang satu lagi mau bunuh diri. Dan dia akhirnya gak jadi bunuh diri. Dia bilang terima kasih Bu Indri. Kadang-kadang Tuhan bisa ngomong melalui hal yang gak pernah kita pikirkan.
Jadi kaos ini memang saya bagi setiap saya pelayanan. Dan buat saya bukan masalah kok banyak banget, rugi dong Bu Indri. Bukan masalah rugi, kalau untuk Tuhan tuh lakukan, Tuhan tuh perhitungkan semuanya. Ini M, yang berat badannya 50. Ada? Angkat tangan, nanti saya lihat. Ada? Kam? Namanya siapa? Saya undang pemusik. Namanya siapa, San? Siapa? Susiana. Nursiana. Suaminya mana? Oke. Udah punya anak? Sudah. Kamu jangan takut ya. Karena kamu anak kesayangan Bapak, sayang. Semua yang selama ini kalian doakan yang belum dijawab, Tuhan akan jawab tahun ini. Tuhan berkatin. Amin. Love you, sayang. Salam, salam dong. Ya, Tuhan berkatin sayang. Ada lagi nih. L. 60. 60 apa 70 ya? Tadi kan udah di sini nih. Sekarang di sini. Ada? 60 apa 70? Dikasih gratis juga kagak mau. Nanti ibu yang di sebelah sini. Ada? Pak. Kamu. Aku anak kesayangan Bapak. Ini luar biasa loh ya. Bapak namanya siapa? Pak Kris. Ibunya mana? Ada ya? Oke. Bapak sudah bekerja di mana? Oke. Apa usahanya? Kontraktor. Wah, hebat banget kontraktor. Kasih komisi dong sama saya. Pak Kris, gak usah pakai logika. Jangan pakai logika. Karena Tuhan akan kasih hikmat sama Bapak. Yang penting hari ini katakan, Tuhan, aku mau belajar dari 8 tokoh tadi. Kalau mereka bisa, aku juga mau bisa Tuhan. Ya, Tuhan berkatin Pak Kris. Tuhan berkatin. Satu lagi. Ah, baik banget Ibu Indrinya. M lagi. Sebelah sana. 50 kilo. 50. Yes, kamu. Sini, sayang, cepetan. Nanti pakai ya. Dipakai dimasukin ke IG saya gitu loh. Ya. Namanya siapa? Andi. Sudah menikah? Sudah, mana suaminya? Oke, ada anaknya. Oke, kerjanya apa? Wira swasta, apa? Salon. Kamu urusin rambut aku dong. Oke ya, Anggi kamu percaya ya, Tuhan akan berikan kamu hikmat. Tangan kamu akan Tuhan pakai lebih lagi ya. Yang penting setiap pagi kamu berdoa, Tuhan pakai tanganku untuk menjadi berkat. Pakai tanganku menjadi berkat. Supaya engkau semakin diberkati dan semakin dikasih Tuhan. Amin. Tuhan berkatin. Love you. Saya undang kita berdiri semua yuk. Semua diberkatin. Ayo. Kalau Rahab bisa. Kalau siapa tadi? Kalau Deborah bisa. Kalau Lea bisa. Kalau siapa lagi tadi? Kalau Yusuf bisa. Masa kita gak bisa? Betul? Belajar bersyukur. Belajar gak pakai kalkulator. Lakukan yang menurut dunia gak mungkin bisa kita lakukan. Pasti bisa bersama dengan Roh Kudus. Amin. Satu lagu, silakan. Saya mau turun sebentar. Saya nggak doakan semua. Karena saya juga masih lagi pemulihan. Tapi saya rasa saya harus doakan. Mungkin hanya cuma 2 orang ya. Gak apa-apa ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu di tempat ini banyak yang punya masalah sisera yang berat. Percayalah. Kalau aku bisa kuat, kalian pun pasti bisa kuat. Kalau aku Tuhan tolong, kalian pun pasti Tuhan tolong. Jangan takut, walaupun hari ini mungkin bank akan mengambil asetmu. Jangan takut, Tuhan yang mengganti yang lebih daripada yang kau pikirkan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak. Kami gak mau hanya cemburu melihat dunia, cemburu secara fisik, cemburu dengan apa yang kami lihat dengan kasat mata. No, tapi kami mau cemburu ilahi. Melihat sesuatu yang dunia tidak bisa lakukan, tapi anak-anak Tuhan bisa lakukan. Kami mau belajar dari Deborah, kami mau belajar dari Lea, kami mau belajar dari Yusuf, kami mau belajar dari Maria, kami mau belajar dari perempuan yang mengurapi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, karena kalau mereka bisa, kalau mereka sampai menyentuh hati Tuhan, kalau mereka sampai membuat Tuhan terharu, kalau mereka sampai membuat Tuhan bangga, bahkan Engkau mengulurkan tongkat-Mu kepada Esther, kami juga mau Tuhan. Karena waktu Tuhan berkenan, di sana Tuhan akan bela hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Gesias, berkati Pastor Michael, dan juga istri, dan juga anak, dan juga untuk seluruh pekerja di tempat ini, dan juga pemusik WL yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.